ini kenapa mengeluarkan asap ya? Tenang, ini bukan makanan yang terbakar ya pemirsa, tapi ini kuliner ayam gongso yang disajikan menggunakan hot plate atau loyang panas. Nah, mengeluarkan asap inilah yang disebut kemebul. Ayam gongso kemebul ini menjadi salah satu primadona di restoran yang berada di Desa Penggung, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Ayam gongso kemebul diolah menggunakan bumbu dan rempah-rempah khas. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, serta bumbu lainnya membuat cita rasa ayam gongso kemebul semakin nikmat. Penyajian di atas hot plate membuat tekstur daging lebih empuk dan bumbu lebih meresap dengan perpaduan rasa gurih dan manis kecap. Kayak perpaduan antara saus tiram dan gongso, ayam gongso gitu. Jadi rasanya menghasilkan cita rasa yang unik gitu. Jadi kalau di Boyolali kan baru nemu ini sih, yang gongso tapi bentuk hot plate gitu. Dan rasanya seperti campuran antara gongso. Selain dari Boyolali, pelanggan juga datang dari berbagai daerah seperti Semarang, Salatiga, dan juga Solo. Sementara untuk satu porsi ayam gongso dibanderol mulai Rp26.000. Gimana? Penasaran dengan ayam gongso yang mengeluarkan asap ini? Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Menikmati sore dengan keliling kota. Itu sih udah biasa. Tapi bagaimana kalau menghabiskan sore dengan keliling dunia? Nah, itu baru luar biasa. Untuk mewujudkan itu, pemirsa bisa main ke Jalan Pahlawan, Kota Madiun, Jawa Timur. Ada miniatur Ka'bah di bagian tengah, lengkap dengan ornamen payung besar, serta makom Ibrahim. Di belakang Ka'bah, wisatawan juga bisa menikmati keindahan kerlip lampu di Menara Eiffel yang lumayan sih buat liburan keluarga. Eits, kalau sudah sampai di sini jangan lupa untuk bersuah foto ya. Ambil posisi yang paling bagus karena pemandangannya sangat instagramable. Jika sudah terlanjur ke Eropa, tidak lengkap rasanya jika tak melihat dari dekat jam Big Ben di London, Inggris, serta kincir angin khas negeri Belanda. Luar biasa kan, seolah benar-benar berwisata di Eropa tapi versi mini. Selesai dari Timur Tengah dan Eropa, wisatawan bisa langsung menuju ke Amerika untuk melihat patung Liberty dari dekat. Kita seolah-olah bisa jalan-jalan ke Eropa karena ada kelap-kelip lampu yang ada di Menara Eiffel, bisa melihat jam Big Ben, bisa melihat kincir dari Belanda. Nah, Anda tertarik berwisata malam sambil menikmati kerlip lampu di Eropa, Timur Tengah, dan Amerika dengan biaya murah? Mungkin inilah tempatnya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku penganiaya seorang batita di daycare Wenson School di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Selain dipolisikan, pemirsa, pelaku juga yang merupakan pemilik daycare serta influencer parenting ini dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia oleh orang tua korban. Sosok Meita Irianti atau yang akrab disapa Tata, pemilik daycare Wenson School yang berada di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat belakangan menuai kecaman di masyarakat. Ironinya, influencer parenting ini diduga menjadi pelaku penganiayaan terhadap batita yang dititipkan orang tua korban di daycare miliknya. Polisi pun kini telah menangkap Tata dan telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan balita berinisial MK. Kita sudah meriksa 4 orang saksi tadi, terus kita juga sudah mendapatkan keterangan yang cukup yang valid berdasarkan bukti yang cukup juga, karena dari jam 10 kita sudah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, yaitu tersangka MI. Selain mempolisikan pelaku, orang tua korban didampingi kuasa hukumnya juga mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di Menteng, Jakarta Pusat. Orang tua korban tidak terima anaknya dianiaya. Dokter melakukan screening sampai ke cek lab, tes darah, hasilnya semuanya bagus. Jadi dokter menyimpulkan bahwa memar itu bukan dari demamnya, tapi memang ada benturan atau ada tekanan sehingga badan anak saya memar. Sementara pihak KPAI menyebut akan mengawal kasus penganiayaan ini hingga tuntas.
Kasus penganiayaan di daycare ini juga membuat Dinas Pendidikan Kota Depok turun tangan. Saat mendatangi lokasi, Distrik Depok menyebut daycare tidak memiliki izin lengkap, melainkan hanya sebatas PAUD dan TK. Sebelumnya, aksi penganiayaan Tata terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam video terungkap, Tata menganiaya Batita berinisial MK hingga korban sempat histeris. Tim Liputan iNews melaporkan. Kesal tak diberi uang, pemirsa, seorang pemuda tak sengaja membakar rumah orang tuanya di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pelaku meminta uang kepada orang tuanya akibat terlilit utang judi online. Korban sapi, nasi direwangi obong omah iki kok. Kobaran api melahap sebuah rumah di desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Ironisnya, pelaku pembakaran tak lain anak pemilik rumah akibat dipicu permasalahan judi online. Awalnya Suryanto, pelaku pembakaran, terlilit hutang 2 juta rupiah meminta uang kepada orang tuanya. Karena tak diberi uang, pemuda ini emosi dan menendang tungku saat dirinya memasak mie lalu ditinggal tidur. Tanpa disadari, api yang berasal dari tungku menyambar daun kelapa yang menyebabkan rumah beserta kandang terbakar. Setelah polisi memediasi kedua pihak, pelaku mengaku menyesal dan berjanji melunasi hutangnya. Saya atas nama pribadi memohon maaf atas kejadian kemarin sore dengan sebesar-besarnya. Atas kekhilafan dan kesalahan saya telah membuat kekacauan dan kerusakan yang sangat parah dan hingga menyusahkan warga sekitar dan juga Bapak polisi. Dia memaafkan anaknya, diselesaikan secara kekeluargaan, artinya restorasi drastis, selesaikan secara keluargaan. Dan dia berjanji tadi, rekan-rekan media sudah mengetahui semuanya, tidak akan mengulangi. Terkait hal tersebut, aparat Polsek Gedangsari menghimbau masyarakat menjauhi judi online dan melaporkan tindak perjudian. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah keterbatasan, seorang anak pedagang plastik asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah membuktikan bisa menjadi mahasiswa berprestasi di Institut Teknologi Bandung. Dengan semangatnya belajar, Musoli Zaki lulus dengan IPK 3,99 alias cum laude. Di balik sosoknya yang sederhana, Musoli Zaki Allahal Mukmin tercatat sebagai mahasiswa berprestasi di Institut Teknologi Bandung. Zaki merupakan mahasiswa teknik metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan yang lulus dengan IPK 3,99 alias cum laude. Mahasiswa angkatan 2020 ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, di mana ibunya merupakan pedagang plastik di Pasar Boyolali, Jawa Tengah. Di tengah keterbatasan, Zaki membuktikan bisa meraih bidang akademik terbaik dengan semangat belajar tinggi. Selain berprestasi, Zaki juga aktif dalam Ikatan Mahasiswa Metalurgi ITB menjadi asisten dosen dan memenangi sejumlah perlombaan. Nanti dari ITB itu akan melakukan pendataan gitu terkait data-data ekonomi keluarga dan sebagainya gitu. Nah, yang mana di sana dari ITB kemudian memilih saya gitu ya. Jadi saya berhak mendapatkan beasiswa KIPK seperti itu. Meski berstatus mahasiswa berprestasi, Zaki selalu mengingat pengorbanan orang tua yang menginginkan anak-anaknya menjadi orang sukses. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mama di Bangkalan, Jawa Timur dibekuk polisi karena menjadi pengedar narkoba. Sementara itu, pemirsa, di Jakarta, ex-direktur utama PT Garuda Indonesia, Emir Syahsatar, divonis 5 tahun penjara dan juga denda 500 juta rupiah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Wanita berinisial KM hanya bisa pasrah saat sejumlah aparat di Polres Bangkalan menggerebek kamar kosnya di Jalan Cokro Aminoto. Polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 3 gram yang disembunyikan di kotak lemari. Ex-direktur utama Garuda Indonesia Emir Syahsatar divonis 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Emir Syah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat dengan kerugian negara sebesar 9,93 triliun rupiah.
Sebelumnya pada Mei 2020, Emir Syah juga divonis 8 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah serta dihukum membayar uang pengganti sebesar 2,11 juta dolar Singapura dalam kasus suap dan pencucian uang. Sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, 2 pria bermobil terekam CCTV mencuri pendingin minuman dan freezer di rumah warung kelontong. Dalam aksinya, kedua pelaku merusak gembok warung lalu menggotong barang curiannya ke mobil. Pemirsa, diduga mengalami gagal pengereman, sebuah dump truck menabrak truk pengangkut barang bekas di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Turki dan juga Presiden Rusia, dan 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Kecelakaan melibatkan 2 truk terjadi di Jalan Raya Sumurame Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga mengalami gagal pengereman, dump truk bermuatan pasir menabrak truk bermuatan barang bekas yang sedang parkir di tepi jalan. Kerasnya benturan menyebabkan kabin dump truk ringsek, namun kedua sopir selamat dengan luka ringan. 2 ruang kelas di SMP Negeri 3 Cikande, Kabupaten Serang rusak parah, hingga ambruk di bagian atapnya diduga bangunan sudah rapuh. Dengan alasan keselamatan, 2 ruang kelas ini tidak bisa digunakan kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah berharap dinas terkait melakukan renovasi gedung sekolah demi kelancaran dan kenyamanan kegiatan belajar mengajar. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Harga cabai di pasaran kian menculang, naik 2 kali lipat hingga menyentuh angka Rp90.000 per kilogramnya. Informasi selengkapnya disampaikan rekan Syahreza berikut ini. Pemirsa, harga cabai di berbagai daerah mengalami lonjakan bahkan hingga 2 kali lipat. Dan saat ini saya sedang berada di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, di mana saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana harga terkini yang diperjualbelikan di tempat saya melaporkan saat ini. Untuk harga cabai merah keriting ini sekarang dibanderol dengan harga Rp50.000 per kilogramnya dari harga awal Rp40.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai lainnya seperti cabai rawit merah ini sekarang dibanderol dengan harga Rp90.000 dari harga awalnya yakni Rp60.000 per kilogramnya. Adapun untuk cabai hijau, cabai rawit hijau maksudnya dibanderol dengan harga Rp60.000 per kilogramnya dari harga sebelumnya yakni Rp35.000 per kilogramnya. Adapun Badan Pangan Nasional meminta masyarakat untuk menanam cabai di rumah masing-masing, namun masyarakat berharap agar pemerintah bisa bertindak untuk menstabilkan harga seperti sedia kala. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, rest area 456 di Tol Semarang Solo kini menjadi tempat favorit bagi pelancong yang ingin menikmati sajian hangat di tengah dinginnya udara Pegunungan Ungaran. Salah satu kuliner yang diminati adalah wedang ronde, pemirsa, minuman tradisional yang mampu menghangatkan tubuh dan juga menawarkan sensasi rasa yang khas. Rest area 456 di Tol Semarang Solo tidak hanya bentuknya saja yang mewah dan instagramable, tetapi juga menyimpan sejumlah kuliner enak yang menjadi buruan pengendara saat sedang beristirahat. Salah satunya adalah kedai wedang ronde, kudapan dengan kuah jahe hangat yang dicampur dengan bola-bola ketan berisi kacang tumbuk. Berbeda dengan wedang ronde lainnya, isian di sini memakai manisan tangkwe, manisan kulit jeruk, agar-agar hongkwe dan rumput laut. Minuman tradisional ini sangat cocok dinikmati di tengah dinginnya udara Pegunungan Ungaran. Untuk kacangnya dia kan kayak di presto gitu ya, jadi empuk, lembut kalau dimakan, sama bola-bolanya itu pecah banget di mulut waktu digigit. Rasanya pas banget apalagi di udara dingin kayak gini. Terus jahenya juga bikin ngangetin tubuh. Terus juga di sini rasanya juga variannya banyak banget. Ada kacang, terus ada bola-bolanya itu tadi, itu bola-bolanya enak banget. Wedang ronde ini jadi salah satu yang populer di Salatiga dan sekitarnya karena sudah legendaris selama 50 tahun. Harganya pun cukup bersahabat, yakni Rp25.000 per porsinya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, Anda kembali di Buletin Anyi Siang bersama saya Yasmin Natania. Pemirsa, Indonesia dengan beragam wilayah dan juga suku tentunya memiliki tradisi masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh ribuan warga Banjarnegara, Jawa Tengah yang menggelar tradisi Grama Iwa sebagai simbol kemakmuran warga setempat. Namun apa yang sebenarnya dilakukan dalam tradisi tersebut? Berikut kita simak liputannya. Aliran Sungai Gintung di Desa Jembangan, Banjarnegara, Jawa Tengah mendadak berubah menjadi lautan manusia. Tak kurang lebih dari 5.000 warga mendatangi Sungai Gintung di area 500 meter ini untuk berebut menangkap ikan secara massal dalam rangka memeriahkan tradisi Gramak Iwak atau tangkap ikan. Acara ini terbuka untuk siapapun dengan syarat menangkap ikannya harus menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun. Gramak Iwak ini berlangsung selama 3 jam untuk memperebutkan sekitar 4 kintal ikan yang diambil dari mata air di pegunungan Pugelan. Apa Pak itu Pak? Ikan, bawal sama lele. Oh, untuk apa Pak nanti Pak? Ya senang-senang aja lah, happy-happy lah. Berarti nanti sampai di rumah diapain itu ikannya Pak? Ya bisa dibakar atau Dengan semangat kebersamaan seperti ini, masing-masing warga diharapkan dapat memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Salah satunya Sungai Gintung beserta biota hidupnya. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan.